Ya, Itu Mbak Alis, dibukain Mbak Alis biar masuk. Dia nanti yang nyampein materinya. Alis Mila. Bayarnya di cash aja tinggal bayar tunai kan? Nah, kasih. Lu lại chạy vào đó chưa? Iya, saya kaki lu pakai TI aja. Boleh. Mbak Dani, selamat pagi Mbak Siska. Pak Jo. Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik, lama nggak ketemu dengan Mbak Siska. Sehat Mbak. Ya. Terus nih nggak pernah pulang Jakarta. Ada minimum setahun itu bisa 2-3 kali lah, tapi kali ini karena COVID kan, jadi terakhir kali kemarin Januari waktu Imlek. Oh, Januari bisa pulang. Januari sampai Februari di sana. Rencananya Idul Fitri kemarin mau ke Jakarta. Atau udah COVID, jadi stop dulu lah. Jadi kayaknya nih nunggu ada vaksinnya kali baru ke sana lagi. Masih kamu from home Kak? Apa? Siskanya work from home, kantor kan? Cewek ini siapa nih muncul satu? Selamat pagi Pak Damai. Ya Pak Damai, selamat pagi. Oh sekarang nggak boleh panggil Pak Damai tuh, sekarang panggilnya Koko Damai. Oh gitu. Koko Damai. Koko Damai. Sekarang di kantor kita nggak ada Pak, nggak ada Ibu, cuma Koko sama Cici, komisi sama Cimisi. Sama Koko. Oke. Sama Cimisi ya. Koko ya. Jadi komisi sama Cimisi nggak ada nggak ada Pak Misi ya. Jam berapa ya Pak Damai dan Mas Dani? Ya, 5 menit lagi boleh Bu ya? Berapa? Jam berapa? 5 menit lagi boleh ya? 5 menit. Oke, soalnya waktunya 60 menit saja. Takutnya nanti tanya jawabnya jadi berkurang waktunya. Ya. Oke. Nggak apa. Nggak apa. Ya betul. Oh iya. Tenang bro, kita nggak kemana-mana dulu. Aman. Siska cuma satu orangnya ya? Ada saya Pak. Selamat pagi ya Bu ini. Sama Alis ya, mana Alis? Saya bawa bos saya Pak.
Ini ada Ternyata ada Oh, orang nih. kita mau proyek loh, biar dia nangis. Saya. ya, kayak kalau ketemu Pak Damai ketawa mulu kok kita Pak. Nggak pernah ini kok Oh. nangis. Proses ketemu Siska mau nangis nanti dia. Waduh. Saya mau buat dia nangis cuma dua aja. Satu, kalau dia, kedua membuat dia tuh putus cinta sama Arifin. Waduh, ada cerita Saingan apa nih berat Mbak ini. Sis? Emang Pak Damai nggak jealous kalau Siska pro ke Dokter Arifin? Gak bisa, itu selingkuh saya. Arifin itu selingkuh saya, gak boleh dipegang-pegang, gak boleh diapa-apain. Waduh. Sekarang udah buka-bukaan, Sis. Oh, Siska udah tahu lama, Bu. Siska udah tahu lama. Iya. Sama Siska udah Soulmate ya, nggak bisa dipisahin ya. ya. Mana kabar Ibu? Luar biasa Pak Damai, sehat-sehat juga ya di sana ya, bersama Bapak Ibu semua ya. Kemarin cuti karena apa ya? Cuti holiday atau cuti Ramadan ya? Mbak Dewi di HO atau di work from home? Ini edisi kangen kantor, makanya backgroundnya kantor. Oh, berarti Tapi masih sebenarnya saya di rumah. Iya. Jadi udah di kantor ya, udah di SE ya. udah dari bulan Juni kita udah masuk. Juni. Yang pertama, Oh. kita dikorbankan untuk di testing. Waduh, dikorbankan. Tapi kan Batam nggak banyak yang datang kan nasabahnya ya Dan? Enggak sih, paling 5. Ya. Senin itu maksimal 10 per hari. Habis itu turun ke 4, ke 5. Oke, gimana nih Bang Rocky, kita mulai ya. Oke, Iya, siap. Hai. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pak Damai, terima kasih atas waktunya Pak Rocky sudah dibantu. Selamat datang juga Ibu Dewi, terus Mbak Siska. Satu lagi Alis ya. Alis mana sih? Aku belum lihat. Elis. Aku belum lihat nih. Bu Dewi mana Bu Dewi? Apa kabar Bu Dewi? Udah lama nggak kontak-kontak. Mana bukannya muka-mukanya? Yulis loh Pak. Pak Dawi ini lupa mulu loh. Oh, Bu Yulis kata Pak Tani bilang Dewi. Dan Wah, kaget. Mas saya mah Dewi Yulis. Oh, iya. Jadi Dewi sama Yulis satu orang. Iya. Oh gitu. Satu orang berbeda. Itulah kalau mau klaim asuransi itu hati-hati, namanya nggak boleh beda loh. Beda nggak bisa. Berarti aku panggil Yulis gitu ya, Mbak Yulis. Ya, boleh. Kalau kita di sini sekarang mulai pagi ini Koko sama Cici ya. Oke, kok ada Bu lagi ya. Siap, berarti saya termasuk Cici juga dong ya. Ya. Oh, panggil Ci Yuli aja, jangan Ibu Yuli. Supaya lebih akrab katanya. Iya, monggo lah Pak. Baiklah, kalau sama itu siapa dulu nih yang mau ambil? Langsung aja ya kita kasih ke Elis ya, supaya Elis bisa sampaikan materinya dulu. Silakan Celis. Monggo Celis. Oke, selamat pagi semua, Bapak Ibu, Koko Cici. Ya. Selamat pagi. Tuh Cici Elis tuh udah nampak tuh. Wah, nah ini cerah sekali. Di Elis yang mana satu? Oh, ini. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Elis dari tim Training and Performance Management dari Departemen Customer and Salesforce Services. Hari ini, terima kasih waktunya, kita dalam sekitar 60 menit ke depan, kami akan mensosialisasikan mengenai perpindahan ke Pru Medical Network. Nah, nanti di awal kita akan present dulu materi, setelah selesai present materi, nanti kita
kita akan masuk ke sesi Q&A. Kemudian Bapak Ibu supaya lebih efektif, jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tolong pertanyaannya ditulis di chat. Jadi nanti setelah kita selesai materi di present, kita akan buka chatnya, kita akan baca satu persatu. Dan mohon pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan seputar sosialisasi kami hari ini ya. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai kasus-kasus penjaminan spesifik, mohon tidak ditanyakan di sesi ini. Baik, kita mulai. Saya boleh izin share screen ya. Monggo. Monggo, silakan. Bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Slide saya sudah terlihat kan ya? Sudah. Ya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, bahwa sejak awal bulan lalu kemarin, awal Juli kemarin, itu untuk semua penjaminan dari manfaat PPH, PPH Plus, dan solusi sehat, semuanya sudah dilayani 100% oleh Pru Medical Network. Jadi yang kami sudah tidak menggunakan Edmedica, jadi yang tadinya providernya Edmedica, semuanya sudah beralih ke Pru Medical Network. Untuk itu, untuk dapat menikmati penjaminan Pru Medical Network, berarti nasabah Bapak Ibu harus dirawat di rumah sakit yang tekanan Medical Network. Nah, untuk rumah sakit tekanannya di apa saja dapat Bapak Ibu lihat di website Prudential yang juga kita tampilkan linknya di slide ini. Yang berikutnya, ini kami coba tampilkan perjalanan Pru Medical Network dari sejak diluncurkan sampai dengan saat ini. Jadi sebetulnya dari sejak bulan Desember 2019, Pru Medical Network sudah mulai memproses penjaminan untuk manfaat PPH dan PPH Plus. Pada waktu itu, pilot di 2 rumah sakit. Nah, seiring berjalannya waktu, bulan demi bulan, dari Januari sampai dengan Juli, rumah sakitnya terus berkembang dan terus bertambah. Sampai dengan akhirnya per 6 Agustus kemarin, sudah ada 574 rumah sakit di Indonesia yang sudah menjadi rekanan Pru Medical Network. Kemudian kami pun juga sudah membuka kembali layanan penjaminan untuk perawatan di luar negeri per tanggal 23 Juli 2020. Sudah ada 121 rumah sakit di luar negeri yang menjadi rekanan Pru Medical Network. Sebagai informasi saja Bapak Ibu bahwa sebetulnya di seluruh kota di Indonesia ini yang terdapat nasabah Prudential itu sebetulnya sudah ada rumah sakit rekanan Pru Medical Network. Namun memang masih ada beberapa rumah sakit yang dulunya menjadi rekanan Edmedica saat ini belum menjadi rekanan Pru Medical Network. Namun teman-teman provider relation dari Pru Medical Network ini sebetulnya kita nggak berdiam diri, kita terus mengejar rumah sakit untuk segera melengkapi dokumen-dokumen legalitasnya mereka gitu ya, supaya perjanjian kerjasamanya bisa segera selesai. Jadi mudah-mudahan rumah sakit yang bisa menjadi rekanan kita bisa bertambah banyak. Yang berikutnya, ini kami tampilkan kontak-kontak dari Pru Medical Network. Jadi ini adalah kontak yang dapat dihubungi apabila nasabah atau Bapak Ibu mengalami kendala pada saat penjaminan di rumah sakit. Untuk nasabah itu dapat menghubungi ke call center. Jadi di call center itu ada 2 layanan, ada untuk nasabah dan ada untuk tenaga pemasar. Nah, untuk tenaga pemasar
layanannya ada satu lagi, kami masih menyediakan layanan WhatsApp, WhatsApp-nya Program Extra Hours atau CHA, itu masih dapat digunakan untuk jika ada kendala penjaminan. Yang berikutnya, kami coba sharing mengenai beberapa keunggulan dan fasilitas yang dimiliki ProMedical Network. Yang pertama, kita saat ini sudah tidak memerlukan kartu fisik karena Prudential saat ini sudah mengeluarkan kartu kesehatan berupa kartu elektronik. Jadi Bapak Ibu, untuk polis-polis yang baru issued sejak tanggal 27 Juni 2020, itu kami sudah tidak mengirimkan kartu fisik, tetapi kartu yang kami kirimkan adalah kartu elektronik. Dan untuk nasabah-nasabah yang existing yang issued sebelum 27 Juni, itu pun juga sudah kami kirimkan email mengenai perpindahan provider ke ProMedical Network, dan di dalam email itu pun juga kami lampirkan e-card-nya. Jadi saat ini untuk bisa mendapatkan e-card itu ada dua media nih. Satu dari email yang kita kirimkan, yang kedua nasabah bisa download card-nya dari. Nah, yang berikutnya, keunggulan berikutnya adalah kalau nasabah melakukan registrasi dari PALS, itu nasabah bisa nih tinggal melakukan scan QR code yang ada di rumah sakit. Jadi dari PALS itu nanti masuk ke dalam fitur namanya fitur pendaftaran cepat. Nah, nanti di situ ada alat scan yang untuk men-scan barcode yang ada di rumah sakit. Jadi begitu nasabah itu scan barcode-nya, itu nanti di dalam layar PMN portal rumah sakit akan langsung keluar tuh data-data polisnya nasabah itu. Di situ ada nama, ada nomor KTP, ada plan-nya yang dimiliki, limit, masa tunggunya. Jadi rumah sakit langsung tahu data-datanya nasabah itu. Nah, kemudian dengan ProMedical Network ini, kami juga memberikan beberapa pilihan kemudahan untuk melakukan registrasi rawat inap di rumah sakit. Jadi, pilihan registrasinya itu, yang pertama, dengan menunjukkan e-card. Jadi, kalau nasabah nunjukin e-card, nanti si petugas rumah sakit akan input nomor polis yang ada di e-card-nya itu. Atau yang kedua tadi, dengan dia scan QR code dari PALS. Atau yang berikutnya, bisa dengan menyebutkan nomor polisnya. Jadi nanti si petugas rumah sakit akan input nomor polis berdasarkan yang diinformasikan nasabah. Atau bisa juga dengan menunjukkan KTP pemegang polis. Nah, itu tadi empat opsi kemudahan untuk registrasi ya. Nah, kalau apabila pemegang polis dan tertanggung utamanya adalah orang yang berbeda, untuk proses verifikasi pasien itu tetap membutuhkan KTP tertanggung utama. Atau jika tertanggung utamanya itu anak-anak, verifikasinya seperti biasa, bisa dengan akte lahir atau KTP dari salah satu orang tua. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan ProMedical Network ini, kami pun juga ingin memberikan informasi proses yang lebih transparan. Jadi, kami akan menyediakan live tracking untuk proses penjaminan ini. Jadi, mungkin kurang lebih itu seperti live tracking-nya kalau kita pesen barang gitu ya, barang sekarang by kayak Grab gitu, itu kan kita benar-benar bisa lihat tuh tracking-annya saat ini barangnya nyampe di mana, estimasi sampai. Nah, kurang lebih itu yang akan kita sediakan. Nah, nanti nasabah bisa melihat live tracking-nya itu di PALS, dan untuk Bapak Ibu juga bisa lihat live tracking-nya di Proforce. Saat ini yang sudah tersedia itu, kita sudah sediakan push notification.
tapi memang baru terbatas pada saat proses registrasi, jaminan awal disetujui, dokumen pulang diterima, dan jaminan akhir disetujui. Nah, Bapak Ibu semua, kita juga sangat membutuhkan saran dan pendapat Bapak Ibu gitu ya. Sekarang ini kan kita lagi sedang dalam proses untuk pembuatan live trackingnya itu. Jadi kalau boleh, kalau Bapak Ibu ada saran atau pendapat, sebenarnya yang Bapak Ibu inginkan kalau kita buat live tracking tuh yang seperti apa sih live tracking yang Bapak Ibu inginkan. Jadi kita akan coba akomodir saran Bapak Ibu. Namun memang pastinya kita mungkin kita tidak bisa memenuhi semua ekspektasi Bapak Ibu karena itu juga perlu di-assess by system gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada saran, silahkan. Baik, yang selanjutnya ini kami tampilkan langkah-langkah untuk mendapatkan e-card di PALS. Sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah familiar dan sudah fasih gitu ya. Dari mulai Bapak Ibu juga pasti sudah registrasi PALS dan sudah juga download e-card Bapak Ibu dari PALS. Yang perlu dipastikan gitu ya, informasi dari teman-teman tim PALS bahwa pada saat akan melakukan registrasi Pro Service atau mau download e-card-nya, pastikan PALS-nya itu sudah diupdate ke versi 1.0.75. Nah, jadi ini sekilas gambarannya Bapak Ibu bahwa untuk bisa mendapatkan e-card itu setelah download PALS, nanti Bapak Ibu harus registrasi ke Pro Service. Begitu masuk ke Pro Service, nanti di situ ada fitur My Policy. Nah, begitu diklik fitur My Policy, nanti akan keluar data-data polis nasabah tersebut. Ada e-card-nya dan e-card-nya itu bisa di-download gitu ya. Terus disimpan entah di galeri dokumen supaya nggak setiap saat nge-download e-card. Yang berikutnya, ini adalah langkah-langkah untuk tadi tuh scan QR code kalau mau registrasi di rumah sakit. Jadi, pertama-tama masuk ke Pro Service. Nah, masuk ke Pro Service, nanti pilih fitur admission claim atau pendaftaran pertama yang punya manfaat cashless. Nanti tinggal dipilih tertanggungnya yang mana nih yang mau dirawat. Begitu diklik, nanti akan muncul alat untuk men-scanning barcode. Nah, dia setelah itu scan barcode-nya di rumah sakit. Nah, nanti akan ada kode booking gitu ya. Nah, itu artinya sudah tercatat nasabah itu sedang registrasi di rumah sakit. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di kolom yang di kotak yang paling kanan, itu ada warna hijau-hijau. Nah, itu adalah setelah registrasi dari PALS, scan QR code tadi, begitu dia scan kan langsung masuk ke PMN portalnya rumah sakit. Dan itu sudah tercatat nasabah sedang melakukan registrasi. Nah, rumah sakit punya kewajiban untuk melengkapi seluruh kelengkapan dokumen awal itu maksimum 1 jam dari sejak registrasi. Dokumen awalnya itu apa saja sih sebenarnya yang harus ada? Yang pasti harus ada adalah KTP-nya pasien,
KTP tertanggung ya, surat pernyataan yang sudah ditandatangani nasabah, sama laporan medis awal. Nah, kemudian setelah dokumen itu di ProMedical Network, ProMedical Network akan mengeluarkan putusan jaminan awal dan 1 jam dari sejak dokumen lengkap diterima. Kan tidak ada yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut ya. Setelah itu, dalam periode akhirnya sampai dengan akhirnya nasabah pulang, itu begitu ada pelaporan pulang dari bagian kamar gitu ya, oh pasien ini mau pulang. Nah, itu rumah sakit punya kewajiban untuk cepetan kelengkapan dokumen pulangnya pasien ini supaya bisa segera dikirim ke ProMedical Network. Nah, setelah ProMedical Network menerima dari rumah sakit, ProMedical Network akan mengeluarkan keputusan jaminan akhir lambat-lambatnya 1 jam dari sejak dokumen lengkap diterima. Dengan catatan tidak ada yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya ini adalah alur pelayanan rawat jalan. Alurnya sebenarnya tidak berbeda dengan rawat inap, sama saja dari mulai pendaftaran, nanti keluar jaminan awal, sampai dengan jaminan akhir. Namun yang sedikit ingin dibedakan adalah kami ingin rumah sakit dapat lebih cepat melengkapi kelengkapan dokumen dalam 30 menit sampai dengan 1 jam, sehingga kami pun bisa mengeluarkan keputusan jaminan awalnya lebih cepat juga. Setelah itu sama ya tindakan, terus pada saat jaminan akhir pun ProMedical Network akan mengeluarkan keputusan jaminan akhir selambat-lambatnya 1 jam sejak dokumen lengkap diterima, dengan catatan tidak ada yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan rumah sakit tersebut sudah bisa melayani penjaminan untuk pos rawat inap, Bapak Ibu dapat lihat dulu di daftar rumah sakit tekanan ProMedical Network. Yang berikutnya, alur pelayanan pre-admission. Pre-admission itu apa sih sebetulnya? Pre-admission itu adalah permintaan jaminan awal sebelum tindakan dilakukan. Namun tindakannya ini sudah dijadwalkan gitu ya, sudah dijadwalkan secara pasti. Jadi misalnya contoh, nasabah sudah berencana tanggal 10 Agustus akan melakukan operasi katarak di rumah sakit A. Nah, nasabah itu bisa nih melakukan pre-admission dari sekarang. Nah, nanti pada saat pre-admission, yang akan diberikan adalah surat jaminan awal sementara. Dan dihimbau pre-admission ini untuk dapat dilakukan paling tidak 2 hari sebelum tindakan dilakukan. Nah, saat ini belum semua rumah sakit bisa melayani pre-admission. Jadi, untuk bisa tahu rumah sakit mana aja yang sudah bisa melayani pre-admission, mohon dilihat dahulu di daftar tekanan rumah sakit ProMedical Network. Baik, Bapak Ibu, tadi kan kita berbicara layanan penjaminan di Indonesia. Nah, ini sekarang yang di luar negeri. Apa aja sih layanan penjaminan yang bisa dilayani ProMedical Network? Itu ada rawat inap, one day surgery, dan one day care. Nah, kemudian Bapak Ibu, membedakan antara prosedur penjaminan di Indonesia dan di luar negeri. Kalau di Indonesia kan nasabah itu bisa langsung datang ke rumah sakit gitu ya, terus dia tunjukin ikatnya, terus atau dia scan QR code atau KTP gitu. Nah, itu bisa diproses. Kalau di luar negeri tidak bisa seperti itu. Kalau di luar negeri sebelum melakukan perawatan di luar negeri, nasabah harus melakukan nasabah juga harus presertifikasi terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum nasabah melakukan perawatan ke luar negeri, mohon nasabah melakukan presertifikasi dahulu ke MN, ke ProMedical Network.
dengan cara mengirimkan email ke pmnline@prudential.co.id dengan menginformasikan satu, nomor polis. Yang kedua, lampirkan juga paspor dan kartu peserta. Yang ketiga, informasikan nomor telepon nasabah yang bisa dihubungin saat di luar negeri, beserta alamat email nasabah yang aktif. Yang berikutnya, lampirkan hasil pemeriksaan medis yang sudah ada sebelumnya, beserta surat rekomendasi dokter. Nah, yang tidak kalah penting yang harus dilampirkan adalah harus melampirkan formulir presertifikasi yang sudah diisi lengkap. Formulir presertifikasinya ini bisa di-download di website Prudential. Nah, di slide ini kami tampilkan linknya. Di dalam formulir presertifikasi itu isinya kurang lebih mencakup, di situ ada pertanyaan perawatan, dokter yang dituju, rumah sakit yang dituju, apa keluhannya, apa diagnosa, seperti itu. Nah, nanti setelah Pru Medical Network menerima lengkap informasi yang dibutuhkan dan selesai melakukan verifikasi awal gitu ya, verifikasi awal itu berupa pengecekan status polis gitu ya, apakah aktif, masih seperti itu. Nah, setelah selesai diverifikasi oleh Pru Medical Network, baru setelah itu Pru Medical Network akan berkoordinasi dengan TPA yang akan membantu proses penjaminan di luar negeri. TPA-nya yaitu International Assistance atau IA. TPA-nya masih sama seperti dulu ya Bapak Ibu. Nah, setelah IA ini menerima informasi dari Pru Medical Network, kalau ada nasabah yang mau presertifikasi, nah IA ini juga akan mengirimkan notifikasi by email ke nasabah. Setelah itu, secara paralel si IA ini pun akan berkunjung nasabah untuk mendapatkan jadwal perawatan. IA akan kembali konfirmasi ke nasabah melalui email. Nah, yang berikutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat akan melakukan perawatan di luar negeri. Yang pertama, pastikan nasabah sudah melakukan presertifikasi selambat-lambatnya 4 hari kerja sebelum menjalani perawatan di luar negeri. Karena penjaminan di luar negeri tidak dapat dilakukan tanpa melalui proses presertifikasi. Ya, pada proses presertifikasi ini, belum menerbitkan jaminan awal atau LOJ. Karena jaminan awal baru akan diterbitkan nanti setelah seluruh dokumen anak perawatan sudah dikirimkan oleh rumah sakit ke TPA. Yang berikutnya, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan rumah sakit di luar negeri, meskipun jaminan awal sudah diberikan, masih dimungkinkan untuk diminta open credit card atau imprint credit card. Ini tujuannya sebenarnya untuk jaminan apabila pada saat jaminan akhir nanti ada selisih atau tidak disetujui gitu ya jaminan akhirnya. Tapi jika jaminan akhirnya itu dibayarkan secara full, tidak ada yang didebit dari kartu kreditnya nasabah. Yang berikutnya, bahwa kartu pesertanya atau e-card itu wajib dibawa oleh nasabah saat perawatan. Kemudian ini kami informasikan juga emailnya digunakan untuk koresponden dengan nasabah, itu seperti yang tercantum di slide ini. Berikutnya, ini kami sudah sediakan pertanyaan yang seringkali kami dapatkan mengenai proses penjaminan di luar negeri. Yang pertama, ini tadi sudah sempat dibahas ya, apakah nasabah bisa langsung menunjukkan e-card atau kartu dulu. Nah, presertifikasi ini tadi kami informasikan bahwa selambat-lambatnya dilakukan 4 hari kerja sebelum perawatan. Kenapa? Karena beberapa rumah sakit di luar negeri itu, bagian administrasi asuransinya jam operasinya tidak beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Maka kita harus estimasi waktu 4 hari kerja itu.
Yang kedua, bagaimana jika nasabah mengalami sakit sudah berada di luar negeri dan belum melakukan prasertifikasi? Nah, jika karena suatu kondisi dan alasan tertentu yang emergensi gitu ya, di mana nasabah sudah ada di luar negeri tapi belum sertifikasi, mohon pada saat akan melakukan perawatan itu segera menghubungi PMN melalui email pmnline@id atau bisa telepon juga ke call center-nya PMN. Yang ketiga, ini menegaskan kembali ya Bapak Ibu, layanan penjaminan yang dapat dilayani untuk perawatan di luar negeri. Yang pertama rawat inap, one day surgery, one day care, namun khusus untuk cancer treatment tidak dapat dilakukan di klinik satelit. Dan layanan penjaminan di luar negeri tidak berlaku untuk pre dan post rawat inap. Jadi meskipun rawat inap sudah dijaminkan, pre dan postnya tetap harus diajukan secara reimburse. Yang berikutnya, ini kami sekedar mengingatkan, yang kami yakin sebetulnya Bapak Ibu pasti sudah paham dan sudah tahu, ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui sebelum melakukan proses penjaminan. Nah, karena kita berbicara penjaminan melalui PMN, maka yang harus diperhatikan yang pertama, pastikan nasabah memilih rumah sakit yang menjadi rekanan Pru Medical Network. Yang kedua, nasabah dihimbau untuk selalu membawa KTP asli beserta dengan e-card dan handphone yang ada pasnya. Yang ketiga, pilihlah kamar sesuai plan yang dimiliki. Karena kalau nggak sesuai plan dan dia lebih tinggi, nanti bisa berdampak ke prorata. Yang berikutnya, pastikan polisnya aktif, serta manfaat yang dimiliki, PPH, PPH Plus, atau solusi sehatnya aktif dan sudah melewati masa tunggu. Yang berikutnya, perlu dipahami bahwa ada beberapa penyakit yang dikecualikan dalam 12 bulan pertama sejak manfaatnya berlaku. Yang berikutnya, rawat inap dilakukan karena sakit dan diperlukan secara medis, bukan untuk medical check-up. Yang berikutnya, perlu dipahami juga bahwa ada beberapa pengecualian polis lain yang melekat pada ketentuan khusus manfaat PPH, PPH Plus, atau solusi sehat. Atau ada pengecualian yang dikenakan berdasarkan keputusan underwriting. Yang terakhir, perlu dipahami mengenai ketentuan pre-existing condition. Jadi, Bapak Ibu sekedar mengingatkan saja bahwa jika nasabah itu dirawat dengan kondisi kronik dan manfaat PPH, PPH Plus, dan solusi sehatnya belum 2 tahun, maka untuk memastikan tidak ada pre-existing condition, akan dilakukan live investigation terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir. Jadi kita bisa lanjutkan saja langsung dengan Q&A ya. Sepertinya belum ada yang chat ya. Belum ada Bu Elis. Karena mungkin mau nanya langsung ini. Ya Bu, Oh ya udah. langsung. Alice. Bu Siska ya. Elis. Halo. Wah, Elis. Halo. Pak, silakan aja langsung. Halo. Iya, halo. Ya, ini Bu Siska ya benar ya? Oke. Bu Elis. Oh, Bu Elis. Oh, oke. Bu, boleh lihat yang di halaman yang 1 jam itu boleh dipindah ke situ? Oh, bisa Pak, ada Pak. Ini slide-nya hilang ya. Nanti bisa di copy ya slide-nya ya. Oke, Pak. Bisa di-share ya. Bisa. Nanti dikasih Pak Darius. Oke, sebentar. Ya. Ini
kita gimana memastikan, maksud saya gini, ini kan harusnya yang mengerjakan si rumah sakit nih Bu. Jadi apa kita yang kepo ke rumah sakitnya nge-push terus atau gimana ya? Atau dari pihak rumah sakit sudah dikoordinasikan juga sama pihak prudensial gitu bahwa Anda nanti tolong dalam 1 jam maksimal harus begini. Jadi mereka sudah di briefing seperti itu atau dari memang tugasnya agen untuk mengejar-ngejar mereka gitu Bu, supaya untuk dalam 1 jam itu harus lengkap semua gitu. Nah itu poin pertama. Terus yang kedua, yang untuk ke luar negeri itu berarti tetap harus tetap harus melakukan seperti yang sebelumnya international ASIS ya. Jadi pertanyaannya 2 itu aja Bu. Terima kasih. Oke. Yang pertama, iya Pak, tentunya ini adalah slide yang sama yang disosialisasikan ke rumah sakit oleh tim provider relation. Jadi kami pun juga punya alert monitor untuk rumah sakit itu gitu Pak. Jadi kalau ada rumah sakit yang lambat atau apa, kita pun juga bisa memberikan feedback ke mereka gitu. Yang kedua, iya tetap harus presertifikasi. Caranya seperti yang sebelum-sebelumnya ya, berarti sama caranya ya? Seperti tadi. Iya Pak, caranya kan tadi sudah diinformasikan Pak. Ini caranya. Ya kalau jadi kirimkan email ke Pro Medical Network gitu ya. Kalau dulu ke Admedica, sekarang ke Pro Medical Network presertifikasinya. Oh, oke. Tapi maksudnya tetap lewat international assistant ini ya? Kan dulu kan juga sama kan? Yang akan membantu, iya. Oh, oke. Ya udah, thank you Bu. Oke. Ada pertanyaan dari Walis, apakah AI pasti akan mengirimkan email ke nasabah sehubungan dengan pre-sertifikasi nasabah? Bu Susi, boleh nggak langsung diskusi aja? Iya, karena perjanjian kami seperti itu. Nggak apa-apa, saya baca aja chatnya. Kita dapat dari IA akan mengirimkan informasi email, akan mengirimkan email ke yang diinformasikan di email pertama kali ke Pro Medical Network. Mungkin kalau memang mau maksudnya ini supaya agent juga bisa bantu gitu ya. Maksudnya begitu kan ya Bu ya? Nah, mungkin kalau seperti itu mungkin di dalam emailnya, di dalam email pertama kalinya aja Bu diinformasikan. Bu, gini sebenarnya maksud saya berarti tadi emailnya udah pasti ke nasabah. Terus emailnya sebenarnya ke ke email yang pada saat email ke PMN. Nah, itu siapa tuh Bu yang email tuh? Boleh, berarti satu aja ya yang di-emailin ya. Ya, kalau sebetulnya kan dari sisi agent boleh Bu bantu untuk presertifikasi kan. Betul, karena ujung-ujungnya nasabah pasti nyarinya ke agent. Jadi kalau agent yang mau email ke PMN-nya boleh gitu. Cuman terus satu lagi Bu, yang terakhir itu list rumah sakit yang di website kita lah ya, artinya kan yang di-update terbaru terus itu. Apakah akan selalu sinkron dengan list rumah sakit di IA? Karena kami punya pengalaman, itu ketika pre-sertifikasi, list di rumah sakit yang di Prudential itu sudah confirm ada, kita udah bolak-balik ini ya. Tapi ternyata sampai di IA itu tidak bisa dijaminkan karena mereka nggak kerjasama. Tapi terakhir dibantu sih ya sama kita punya ARP Elite Club waktu itu sampai malam-malam. Cuman kalau setelah ganti ke PMN, semoga ya tidak ada kejadian seperti ini. List rumah sakit yang di kita dia tidak sinkron dengan yang di IA. Makanya Bu, sangat penting untuk presertifikasi itu Bu. Itu waktu di presertifikasi loh Bu.
Oh, soalnya waktu itu kan prasertifikasinya ke Edmedica ya, Bu ya? Betul, itu provider yang sebelumnya, Bu. Makanya kalau bisa sih jangan kan sampai ada kedua kalinya. Iya, harusnya sih nggak ada, Bu, karena ini kan udah benar-benar internal prudential kan. Kalau kemarin itu kan kami masih menggunakan provider untuk prasertifikasi gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kan prasertifikasinya ke prudential. Nah, jadi seharusnya sih hal itu tidak mungkin terjadi ya, Bu, harusnya ya. Semoga, harusnya Bu. begitu ya, Bu. Iya. Harusnya itu kecil, Bu, kemungkinannya ya, karena kita yang kerja sama sendiri gitu, Bu. Boleh. Semoga, Bu. Ya wes, Bu, itu aja. Makasih. Ya. Ibu Susi. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Pagi Bu Alis dengan Sofian. Bu, saya mau suaranya kecil Pak Sofian. Silakan, suaranya Pak. kecil ya? Ya, oke, udah. Enggak kok, kedengeran Pak. kok. Oke. Ya, Pak. Begini, saya mau nanya, sekarang PMM itu kan ada internal dari Prudential. Artinya, kalau nasabah lagi mau klaim rawat inap dengan sistem cashless, apakah ada kemungkinan klaim itu bisa dijadikan reimburse? Karena mungkin ada sesuatu alasan bahwa penyakit itu butuh penyusulan lebih lanjutan gitu, Bu. Apakah ada kemungkinan? Karena kalau dari Edmedica itu pernah ada, jadi pengalaman itu memang kurang mengenakan sekali gitu. Iya, baik Bapak. Kemungkinan itu tetap ada, karena begini ya Pak ya, boleh cerita sedikit. Silakan, ya Pak ya. Jadi tadi misalnya tadi sempat saya singgung juga, misalnya gini Pak, kemungkinan untuk reimburse itu gitu ya, misalnya gini, jadi nasabah ini rawat inap dengan diagnosanya kondisi kronik ya. Kondisi kronik ini penjabarannya kurang lebih seperti ini. Kondisi kronik itu adalah kondisi medis yang perjalanan penyakitnya itu membutuhkan waktu lama sehingga bahkan bisa bertahun-tahun sampai dengan akhirnya menimbulkan suatu gangguan atau keluhan gitu. Nah, makanya jadi sedikit berbeda dengan penyakit infeksi atau penyakit akut gitu ya Pak. Contohnya adalah kurang lebih gampangnya itu kalau misalnya nasabah itu hari ini makan yang nggak benar, makan pedas-pedas gitu ya. Nah, yaitu paling lama juga 2 hari udah diare, nggak mungkin tahun depan diarenya. Nah, berbeda dengan kondisi kronik itu yang di awal mungkin gejala dan tandanya tidak terlalu terasa, tetapi terus bertumbuh sampai dengan akhirnya menimbulkan gangguan dan keluhan. Contoh kayak misalnya tumor gitu Pak ya, ada benjolan gitu. Nah, ini secara medis itu pertumbuhan benjolan ini kan nggak mungkin dalam 2 hari atau 2 minggu. Berbulan-bulan juga itu biasanya membutuhkan waktu tuh 2 tahun itu Pak. Makanya kenapa kalau misalnya nasabah itu dirawat inap dengan diagnosanya kondisi kronik, kemudian manfaatnya atau polisnya belum berusia 2 tahun. Nah, itu untuk memastikan tidak ada pre-existing condition akan dilakukan dahulu live investigation. Nah, live investigation ini dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat. Di live investigation ini kan kita bekerja sama dengan bagian medical record rumah sakit gitu ya Pak. Nah, jadi memang sangat memiliki suatu ketergantungan dengan jam operasionalnya medical record rumah sakit itu, yang mana biasanya medical record rumah sakit itu dia cuma buka sampai dengan jam 2 atau jam 3. Jadi biasanya untuk live investigasi itu kita ada cut off-nya jam 3. Sampai dengan jam 3 kita akan lakukan di hari yang sama, tapi di atas jam 3 kita akan lakukan di hari kerja plus 1. Nah, kemudian sebenarnya gini,
Jadi tadi untuk yang manfaat belum 2 tahun ini sebetulnya tidak semua penyakit kita investigasi apa hanya penyakit kronik itu. Nah, andai kata dari hasil live investigasinya tidak ditemukan apa-apa, kita bisa lanjutin penjaminannya, Pak. Nah, yang bisa jadi kemungkinan reimburse adalah apabila dari hasil live investigasi kita temukan ada riwayat pengobatan atau riwayat konsultasi gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang besar kemungkinan akan kami sarankan untuk reimburse. Kenapa? Karena kita butuh melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap riwayat pengobatannya itu. Gitu. Dan setelah itu pun perlu dilakukan review terhadap keputusan underwriting-nya. Apakah berdampak terhadap keputusan underwriting sebelumnya. Gitu kurang lebih penjelasannya Pak yang memungkinkan untuk reimburse. Tapi kalau satu lagi Bu, kalau seandainya diagnosa dokter masih abu-abu itu juga menjadi salah satu penunjang nggak ya? Soalnya saya ada nasabah di bulan 5, dokternya cuma tulis suspek autoimun diagnosa utamanya, sehingga mengakibatkan klaimnya sudah reimburse gitu. Apakah diagnosa dokter bisa juga jadi merupakan? Sih, Pak. Bisa jadi sih Pak, karena autoimun pun juga bisa jadi merupakan kondisi kronik kan. Ya. Jadi bisa jadi kita perlu melakukan penelusuran lebih lanjut gitu Pak. Lebih lanjut. Gitu. Ada sih beberapa kemungkinan itu Pak. Terakhir, tadi Ibu mengatakan akan membuat sebuah live alur ya untuk diinformasikan. Oh iya Pak, kalau Bapak punya saran, kita teman-teman Medical Network ya, teman-teman Medical Network akan membuat live tracking gitu. Live tracking itu bisa diakses nasabah atau agent gitu, Bu? Bisa diakses nasabah dan agent, Pak. Jadi kalau nasabah nanti bisa lihat di PALS, kalau Bapak Ibu bisa lihat di Proofforce. Gitu. Rencananya kita akan buat di situ. Soalnya kalau Bapak punya saran nih, kira-kira Bapak mau yang kayak gimana live trackingnya itu? Live tracking sih kita berbagi pengalaman ya, karena kenapa kadang-kadang dari pihak provider dulu ke Amerika tuh mereka saling lempar bola. Artinya begitu dokter mengatakan si pasien boleh pulang, dokumennya belum dikirim ke provider kita, sehingga pihak rumah sakit bilang masih nunggu loh keputusan prudensial. Akhirnya kita telepon ke customer service bilang dokumen belum terima oleh prudensial, gimana mau kita bikin final bill gitu. Nah, hal-hal ini yang sering terjadi sih Bu. Jadi maksud saya kalau memungkinkan live tracking itu kalau ada terima dokumen, alangkah lebih bagusnya dicantumin jamnya gitu Bu. Ditulis di situ gitu ya Pak. Jamnya, jadi kita bisa tahu jam 9, ya, jam 9 terima dokumen hasil lab gitu misal ya. Iya, jadi bisa nasabah bisa lebih tahu. Oke, jadi pokoknya setiap step yang kita lakukan, ya misalnya kita terima, kita tulis, kita kirim, kita tulis juga, gitu kan ya Pak ya. Jadi misalnya jam 10 sudah kami kirimkan konfirmasi ke rumah sakit gitu misal. Gitu ya Pak, kurang lebih. Nah nanti misalnya jam 11 terima lagi. Jadi outstanding dokumennya pun kalau bisa ditulis lebih gampang gitu ya kelihatan. Jadi sehingga tidak terjadi bola panasnya lempar sana lempar sini. Akhirnya nasabah juga ada sakit nunggunya sampai tengah malam baru keluar lagi kan nggak enak gitu kesannya. Itu sih kalau memungkinkan Bu. Itu sih pertanyaan dan saran saya. Catat ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak Sufyan. Nanti terima kasih kami Bu Alis sampaikan ya. Thank you ya pagi ya. Sama-sama Pak Sufyan. Baik Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Iya. Bu, selamat pagi. Nanya lagi Bu, boleh? Iya, dengan siapa ya ini? Oh ya, ini dengan Darius Bu yang tadi mengenai untuk emergency nginap langsung di rumah sakit itu tadi boleh di back sebentar Bu, saya mau lihat ininya slide-nya. Yang ini? Apakah nasabah perlu? Dia pokoknya emergency langsung di rumah sakit ya. Itu tetap bisa diproses seperti biasa atau harus lewat IA juga? Iya Pak.
Jadi kalau kasus emergency di luar negeri, itu pada saat mau akan dirawat, mohon segera nasabah itu menghubungi PMN dulu, atau bisa juga menghubungi IA. IA juga nanti akan konfirmasi ke kita juga, ke Prudential juga maksudnya. Oh, jadi kartu itu tetap di aplikasinya ditunjukin dulu ke rumah sakit ya. Nanti pihak rumah sakit yang menghubungi Ya, Pak. atau enggak, jadi kalau ini harus kalau dia mau rumah sakit yang menghubungi berarti dia harus kasih kartu ya, Pak. Harus kasih kartu. Ya, dia kasih lihat kartunya, rumah sakit bisa menghubungi IA, tapi boleh nggak ini secara paralel nasabah juga menghubungi PMN seperti yang ditulis di sini, Pak. Mohon segera menghubungi PMN. Tulisannya kecil, Bu. melalui Bisa email itu. digedein enggak? Kecil Ini dia tadi tampilan udah di. saya tunggu ya. Sudah gede, Bro. Sudah oke, Bro. Di tempat saya udah oke suaranya. Ini udah oke. Mendingan kok. Udah oke. Tadi nggak kelihatan. Nah, itu Pak, itu jadi nasabah tolong segera hubungin PMN saat itu juga, atau pihak keluarga gitu ya, atau siapalah yang ngebantuin nasabah itu. Oh, berarti dia boleh juga info ke agen, nanti dari pihak agen. Boleh Pak, boleh. Jadi dia minta tolong Bapak gitu ya, dia minta tolong Bapak. Nah, Bapak kontaklah PMN segera. Oh, yang 15.085 tekan 0 tekan 1 ini. Iya, Bapak bisa email tuh ke PMN lain itu ya Pak, yang ada alamat email di situ, atau bisa telepon ke call center lebih baik sih PMN. kalau bisa telepon langsung direct telepon aja Bu ya, karena kalau email kita agak grogi juga kan, karena kalau emergency kan pasti nggak mikir udah nggak boleh mikir. Lah Pak, atau dua-duanya Bapak lakuin sambil telepon. Iya. Kalau bisa langsung direct telepon kan lebih cepat kan, jadi kita bisa dapatkan konfirmasi. Berarti tinggal hubungi aja ke PMN-nya, nanti setelah itu PMN akan koordinasi. Ngurus, Pak. Dia akan langsung ngurus. Dia akan koordinasi mengenai pasien ini. Oh, oke. Setelah itu udah agen nggak perlu ngejar lagi ke rumah sakit atau bolak-balik gitu, nggak lagi ya. Pokoknya itu udah dari PMN-nya langsung koordinasi dengan pihak rumah sakit gitu ya. Ya kalau Bapak mau bantu sih nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak mau bantu sih silahkan aja. Oh ya, tetap biasanya pun kita juga akan follow up juga sih ke pihak rumah sakit. Memang. Pak, itu tetap ya Pak. Tadi kan diinformasikan kalau untuk perawatan di luar negeri kami menggunakan TPA untuk membantunya. Nah, nanti PMN ini akan koordinasinya dengan TPA, dengan IA. Nah, si IA ini nanti akan kejar-kejar rumah sakit. Oh, oke, baik. Gitu. Oke, sip, Bu. Thank you. Ya, baik Pak Darius. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain? Ya, satu lagi pertanyaan. Kalau tinggal satu aja ya, karena udah hampir jam 12. Teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Selamat pagi, Bu. Iya, Pak. Ardiono ya, Tanjung Pinang. Iya. Ya, Pak Ardiono. Menyambung dari pertanyaan Pak Sofyan ya. Jadi tentang dia nasabah memakai cara sistem cashless, dan ternyata kan waktu mau keluar dari rumah sakit itu di nunggu nih, pasien nunggu di rumah sakit untuk keputusannya apakah disetujui atau tidak. Dan ternyata kan Prudential memerlukan waktu berapa jam ya, mungkin 1-2 jam atau 3 jam itu ternyata ada riwayat perawatan sebelumnya, suspek. Dan nasabah kan disuruh untuk membayar secara bayar dulu, nanti reimburse. Betul nggak? Iya. Oke. Ada nggak gini loh, saya pernah satu nasabah ya, nunggu sampai 6 jam itu nggak ada keputusan dari Prudential itu ke nasabah di Singapura. Ternyata nasabah ini dengan sedikit memaksa itu membayar dulu. Sampai membayar dulu, nasabah pun nggak tahu bahwa itu hasil sampai mana. Kita sebagai agent pun nggak tahu, nggak ada notifikasi dari SMS ke nasabah atau ke agent. Jadi akhirnya kita tanya-tanya terus sampai pending investigasi sampai 3 bulan lebih baru approve. Jadi kita maksudnya adalah apabila ada suspek riwayat, berarti nasabah kan disarankan untuk bayar
apakah ada informasi ke agent terlebih dahulu atau ke nasabahnya ya bahwa ini ada riwayat, jadi harus disarankan bayar dulu, nanti setelah investigation ternyata perawatan ini dibayar, baru kita Prudential itu membayar dia udah sampel langsung antar ke sekolah. Sorry, gimana Bu? Halo? Tunggu, ini kayaknya ada suara lain masuk Pak tadi. Oh ya, sorry. Jadi apa yang saya nyampaikan? Iya, saya udah nangkep sih. Iya, saya udah nangkep. Jadi intinya, jadi sebenarnya kalau feedbacknya Bapak adalah ini secara komunikasi gitu ya Pak, ya secara komunikasinya yang kurang sehingga nasabah itu nunggu berjam-jam, akhirnya dia baru tahu kalau ini harus reimburse karena ditemukan riwayat. Nah, apakah itu Sorry. Bu, nasabah itu berjam-jam itu sudah 4-5 jam itu sampai 6 jam itu dia nggak diinfokan mau apa di rumah sakit, tapi pending terus. Iya, jadi kan maksudnya, iya makanya jadi kan dia setelah nunggu berjam-jam baru akhirnya dia tahu gitu kan Pak? Belum tahu, tidak tahu. Atau enggak Bu. juga? Dia tahu, dia bayar langsung sampai informasi ke saya bahwa saya nggak bisa. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Kita jadi, nanya pusat pun nggak tahu apa-apa. Pusat bilang ini lagi apa ya namanya, lagi cek lah ya, lagi cek semua surat itu, tapi belum ada keputusan. Jadi nasabah bayar dulu. Akhirnya sampai Pinang itu kan kita melakukan apa namanya reimburse, klaim dong. Dan pas corona akhirnya tunggu sampai pulang ke Jakarta pusat itu sampai 3,5 bulan, hampir 3,5 bulan ya, itu baru di approve. Jadi selama di rumah sakit nasabah itu kalau memang secara sistem sekarang kan mungkin lebih cepat ya. Jadi secara ini mungkin udah 3 jam 4 jam memang ada suspek, bisa nggak informasikan ke kita atau ke nasabah langsung bahwa ini ada suspek, mohon dibayar dulu. Jadi nasabah nggak tunggu-nunggu sampai nggak ada berita gitu Bu. Iya, baik Pak. Ini mudah-mudahan dengan ProMedical Network hal seperti itu bisa diminimisasi ya Pak ya. Kita akan sampaikan, semoga semua apapun komunikasi ke nasabah maupun ke tenaga pemasar itu lebih lancar. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu sampai lama. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan juga dengan live tracking kita itu nanti bisa lebih membantu. Thank you feedback-nya Pak. Sorry yang terakhir, yang berarti kita kalau memang mudah merasa 3 jam nggak ada berita, kita bisa telepon ke 1500085 dengan tekan nomor 1 untuk tekan nomor 2 nggak Bu? Iya bisa Pak. Bisa ya, langsung nanyakan pilih ya. layanan agent. Boleh. Itu aja Bu ya, thank you. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu, sepertinya ini pertanyaan terakhir ya karena sudah jam 11. Karena kami juga harus berpindah ke tempat lain. Baik, dari kolom chat ada. Dari kolom chat sudah ada pertanyaan. Mungkin satu Elis nih, ada yang bertanya, Elis, klinik satelit itu. Ya. Oke, klinik satelit itu sebenarnya ini sama ya dari dulu seperti Edmedica. Klinik satelit itu gini, ini biasanya banyak ada di Singapura. Jadi kayak contoh rumah sakit Gleneagles. Rumah sakit Gleneagles itu di sekelilingnya itu banyak klinik-klinik dokter tuh, banyak klinik-klinik dokter. Nah itulah namanya klinik satelit. Jadi dokter yang punya klinik tapi bukan di polinya rumah sakit. Jadi dia sebenarnya dalam jaringan rumah sakit itu, tapi dia bukan di polinya rumah sakit. Nah ini secara administrasi gitu ya, secara administrasi ini berbeda. Makanya cukup sulit kalau itu untuk cashless karena cara birokrasi rumah sakit di Singapura pun juga cukup kompleks gitu ya. Makanya kenapa kami sarankan tidak dilakukan di klinik satelit. Begitu, siapa tadi yang nanya? Ibu Suryati ya? Ibu Susana. Baik. Susana. Oke, baik.
Bu Elis, mungkin ini satu ada yang salah masuk chat nih ke saya nih, saya teruskan ya. Usulan ini dari Koko Willy ya. Sudah di chat kembali di publik. Usul untuk disediakan line jaringan via WA atau nomor HP Telkomsel yang bisa dihubungi oleh nasabah. Karena nasabah melalui CS Line merasa keberatan baik dari segi biaya telepon maupun dengan extensionnya. Kalau ini saya serahkan, memang benar sih begitu ya. Jadi mungkin kalau telepon kadang-kadang udah nunggu lama dengan robot ting tong terus putus dia ulang lagi dari awal ya. Nah kalau kita agent sih kalau pakai WA lebih ya. Kalau nasabah WhatsApp, ini apalagi bos-bos gitu ya, udah telepon digituin lagi kan ngambek dia. Yang kena marah itu si agentnya yang kena marah. Iya. Ini kita catat dulu saja ya Pak. Kita coba sampaikan ke tim Room Medical ya, memungkinkan tidaknya mereka menggunakan fasilitas chat itu. Oke. Ya boleh dibantu Bu ya. Dari Bu Suryati boleh? 100.000 habis itu Bu. Bapak, mohon maaf deh Bapak Ibu, ini biaya telepon itu sebetulnya bukan sebetulnya nih, makanya kita mau tanya pasti ke Bapak Ibu, karena sebenarnya kalau kita sudah tanya ke Telkom itu tuh biayanya itu 15.085, event itu dari luar kota itu dengan charge lokal. Ini berarti enggak ya? Enggak loh. Itu kalau input ya untuk yang 15.085 Bu, kalau di telepon dari nomor kode prefixnya 078, nah itu bisa memang lokal dia. Enggak. Nah, tapi kalau di telepon kalau ini enggak Pak, ini kita tuh sebenarnya kita baru confirm ke Telkom lagi. Itu tuh mau ditelepon dari manapun tadi tuh entah GSM apa manapun itu semua tarifnya lokal, karena sebenarnya kita maunya begitu. Tapi enggak ya, tapi ternyata bukan lokal ya. Iya, berarti ada miskomunikasi mungkin di sini ya. Kalau gimana gitu. Kalau dari landline itu baru lokal, kalau dari HP itu dihitung yang lokal. Kalau telepon kabel Bu baru dihitung lokal Bu. Jadi wajib ada nomor telepon kabel, telepon rumah. Kalau kita dari handphone itu hitungannya beda Bu, jadi lebih mahal. Oke, kita coba ini lagi ya Pak, karena sebenarnya nggak gitu sih harusnya. Ya udah nggak apa-apa Pak, thank you. Pak, kalau Bapak Ibu kalau misalnya boleh nih ya Pak, supaya kita ada buktinya. Kalau ada billing tagihannya Pak, bisa tolong disampaikan mungkin ke Ibu Siska gitu ya. Nanti kita coba bawa itu ke Telkom. Kalau tagihan handphonenya itu yang berarti cakupan lokal. Ya. Setuju. Boleh ya Pak, kalau ada nanti coba disampaikan kita bisa cek. Mungkin sampai sini pesannya sudah dapat lah ya soal telepon saya rasa ya. Ini terakhir kita kasih waktunya buat Bu Suryati lah ya, teman-teman ya, habis itu kita close. Boleh ya, Bu Elis ya? Iya Pak. Oke, ya, silakan Bu Suryati. Ya, terima kasih Pak Rocky, terima kasih Pak Dhani. Selamat pagi. Bu, sebenarnya ada beberapa pertanyaan karena waktu, jadi saya hanya nanyakan dua. Pertama Bu, di sana kan untuk cashless di luar negeri, di sana ada satu poin katanya kemungkinan perlu open credit card. Jadi jika nasabah tidak memiliki atau tidak membawa credit card, berarti otomatis dia harus bawa uang tunainya Bu ya. Jadi kira-kira bisa diberikan kira-kira kalau misalnya uang tunai di rumah sakit Malaysia, dia harus bawa berapa Bu? Soalnya nasabah taunya cashless, dia tidak bawa banyak uangnya. Nah, jadi apakah ada kira-kiranya supaya kita bisa sampaikan ke nasabah?
Gini, jadi sebenarnya disarankan banget nasabah untuk bawa kredit card itu. Nah, kalau boleh juga nasabahnya diinformasikan, Bu, pada saat dia akan ke luar negeri berarti harus bawa kredit card. Jika nasabah tidak memiliki kartu kredit gimana, Bu? Sebenarnya gini sih, Bu, itu nanti untuk itu sebenarnya dia cuman kasih kayak open doang. Nah, untuk berapa jumlahnya ini berarti masing-masing rumah sakit juga bisa berbeda, Ibu. Gini aja, pada saat prasertifikasi tolong ditanyakan aja, Bu, pada saat email ke PMN lain itu. Jadi maksud Ibu dia tetap harus bawa kartu kredit ya? Iya. Kalau misalnya by cash kalau Anda kata dia on tunai, apakah bisa? Nah itu Bu, Ibaratnya deposit. jadi gini aja, sejauh ini memang yang kami dapatkan informasinya itu rumah sakit di luar negeri itu menerimanya open credit card. Nah kalau memang nasabah itu tidak punya credit card, mungkin itu bisa coba disampaikan Bu pada saat melakukan prasertifikasi ke PMN. Oke Bu. Lalu Bu, pertanyaan kedua yang tadi rawat jalan berlaku juga di luar negeri. Untuk one day surgery and one day care. Ya, one day care di sana kan ada ditulis hemo dialisis dan lain-lainnya ya. Jika Bu kalau misalnya rawat jalan accident itu bisa diberlakukan nggak ya one day care? Iya Bu, kecelakaan kan maksud Ibu? Jadi maksudnya kecelakaan juga bisa cover cashless untuk termasuk one day care Bu? Iya, cuman kayak tadi Bu, berarti kalau yang namanya kecelakaan kan nggak mungkin direncanakan ya Bu, ya kan? Betul. Kalau kecelakaan kan nggak mungkin, di Indonesia udah tahu minggu depan saya mau kecelakaan. Berarti kan pada saat di luar negeri tiba-tiba dia jatuh gitu misalnya. Ya. Nah itu Bu tadi, kalau dalam keadaan emergensi, nasabah pada saat akan melakukan perawatan itu di rumah sakit, mohon segera menghubungi PMN supaya kita bisa urusin Bu, gitu. Karena itu walaupun dia tidak rawat inap. Iya Bu, kita akan coba urus dan coba bantu gitu Bu. Yang pasti dia harus segera hubungin PMN dulu, gitu Bu. Ya, oke Bu. Lalu Bu, sorry ya pertanyaan. Saat ini kan nasabah terima SMS atau email tentang jadi kan sekarang kita tidak melalui third party, tapi kita langsung melalui PMN kita sendiri. Apakah ada perbedaan antara PM kita dengan yang third party seperti dulu Amerika? Maksudnya dari segi prosedur, maksudnya dari segi waktunya. Karena kalau kita udah melalui PMN, pasti nasabah berharap prosesnya akan lebih cepat dibandingkan dulu. Kalau dulu prosesnya harus menunggu agak lama, sehingga nasabahnya juga rasanya kecewa. Apakah PMN juga, kan PMN tadi di sana melalui juga namanya AI. IA ya. IA Bu. Untuk luar negeri ya Bu. Untuk luar negeri ya. Untuk luar negeri. Itu kan juga salah satu terpati kita. Apakah IA itu juga prosesnya lama seperti dulu? Yang jelas sih gini Ibu, kita semua di sini mau semuanya lebih baik ya Bu ya. Begitu pula dari segi waktu pelayanan. Kita maunya semuanya lebih baik Bu. Jadi mungkin memang kita tidak bisa menjanjikan pasti lebih cepat gini segala macam, mungkin kita tidak bisa menjanjikan, tapi yang pasti kita semua berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih cepat gitu sih Bu. Dan kita juga sudah sosialisasi ke rumah sakit apa aja yang dia harus cepat lampirin, terus berapa lama sebetulnya dia harus kasih dokumen yang kayak gitu sih Bu. Cuma memang untuk di luar negeri iya kita tetap menggunakan TPA gitu Bu. Kita tidak bisa
akses sendiri untuk ke luar negeri. Karena ini kayaknya di setiap perusahaan asuransi juga seperti itu kok, Bu. Jadi dia tetap harus melalui third party untuk luar negeri, tidak bisa secara langsung. Betul. Ya. Enggak. Iya. Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, baik. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu Suryati. Selamat pagi. Thank you. Ya. Oke, mantap. Oke, saya rasa sih mungkin gitu stop dulu ya kita dari Prudamai. Terakhir mungkin saya moderator lah ya. Ya, boleh curi satu pertanyaan ya atau saran ya. Jadi kita kata Bu Suryati tadi, kita sekarang sering banget dikasih nasabah itu dapat info direct dari Prudential gitu ya, dari SMS ataupun by email. Sementara kita agent-agent ini kadang dapat infonya dari nasabah gitu, nggak langsung dapat info dari pusat dulu ya. Ya mungkin berharap untuk PMN, mungkin divisi PMN lebih sering adakan hal-hal yang seperti ini supaya kita kalau ada problem di lapangan atau ada feedback bisa langsung tatap muka gitu Ibu ya. Karena kita sekarang coba tanya deh teman-teman di sini, kalau mau feedback ke Prudential, feedbacknya kemana? Oke, noted Pak Rukianto. Kayaknya permintaan Bapak dalam waktu dekat semoga kita bisa akomodir ya. Kita lagi upayakan supaya media komunikasi tatap muka seperti ini kita bisa lakukan secara rutin, entah mungkin 1 bulan sekali gitu ya Pak ya. Semoga apa yang menjadi inisiatif dari kantor pusat juga Bapak Ibu bisa terupdate. Begitu ya? Ya, thank you. Ya, kayaknya Bapak lagi ngimpi, kita udah mikirin gitu ya. Dalam waktu dekat kita bisa ketemu secara rutin ya Bapak Ibu. Walaupun nggak bisa sering-sering kita ke Batam, tapi paling tidak bisa temu kangen lewat media. Ya, benar. Ya, Jadi lewat virtual. betul.